Halo, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Liana Maisa Putri, NPM 224100186. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Lemtria di Surakarta. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi komunikasi verbal. Komunikasi verbal merupakan proses pertukaran informasi melalui kata-kata atau bahasa lisan antara dua orang atau lebih. Dalam komunikasi verbal, pesan yang ingin disampaikan dapat diterima secara langsung oleh lawan bicara. Komunikasi verbal memiliki dua unsur, yaitu kata dan bahasa. Kata merupakan lambang terkecil dari bahasa yang mewakili suatu hal, baik itu orang, barang, kejadian, ataupun keadaan. Sedangkan untuk bahasa, yaitu suatu sistem lambang yang memungkinkan orang berbagi makna. Dalam komunikasi verbal, lambang bahasa yang dipergunakan adalah bahasa lisan, tertulis pada kertas, ataupun elektronik. Jenis komunikasi verbal ada beberapa macam, yaitu 1. Berbicara dan menulis. Berbicara merupakan komunikasi verbal vokal, contohnya presentasi dalam rapat. Sedangkan untuk menulis merupakan komunikasi verbal non-vokal, contohnya surat menyurat. Kemudian yang kedua yaitu mendengarkan dan membaca. Mendengar dan mendengarkan adalah dua hal yang berbeda. Mendengar, kita hanya menangkap bunyi saja, tetapi jika kita mendengarkan, berarti kita menangkap makna dari apa yang kita dengar. Mendengarkan melibatkan unsur mendengar, memperhatikan, memahami, dan mengingat. Lalu untuk membaca sendiri merupakan satu cara untuk mendapatkan informasi dari sesuatu yang ditulis. Selanjutnya adalah karakteristik komunikasi verbal. 1. Jelas dan ringkas, yang berlangsung sederhana, pendek, dan langsung. Bila kata-kata yang digunakan sedikit, maka terjadinya kerancuan juga masih sedikit. Kedua, perbendaharaan kata, yaitu penggunaan kata-kata yang mudah dimengerti oleh seseorang akan meningkatkan keberhasilan komunikasi. Komunikasi tidak akan berhasil jika pengirim pesan tidak mampu menerjemahkan kata dan ucapan. Ketiga, arti konotatif dan denotatif. Makna konotatif adalah pikiran, perasaan, atau ide yang terdapat dalam satu kata, sedangkan arti denotatif adalah memberikan pengertian yang sama terhadap kata yang digunakan. Keempat, intonasi, yaitu seorang komunikator mampu mempengaruhi arti pesan melalui nada suara yang dikirimkan. Emosi sangat berperan dalam nada suara ini. Kelima, kecepatan berbicara. Keberhasilan komunikasi dipengaruhi juga oleh kecepatan dan tempo bicara yang tepat. Kesan menyembunyikan sesuatu dapat timbul bila dalam pembicaraan ada pengalihan yang cepat pada pokok pembicaraan. Keenam, humor. Tertawa membantu mengurangi ketegangan pendengar sehingga meningkatkan keberhasilan untuk mendapatkan dukungan. Terakhir, terdapat hambatan dalam komunikasi verbal. 1. Status efek, yaitu adanya perbedaan pengaruh status sosial yang dimiliki setiap manusia. Karyawan dengan status sosial yang lebih rendah harus tunduk dan patuh apapun perintah yang diberikan oleh atasan. 2. Semantic problems, yaitu kesalahan pengucapan atau kesalahan dalam penulisan dapat menimbulkan salah pengertian atau misunderstanding yang bisa menimbulkan salah komunikasi atau miscommunication. Contohnya, kedelai menjadi keledai. 3. Perceptual distortion, yaitu distorsi persepsi disebabkan perbedaan cara pandangan yang sempit pada diri sendiri dan perbedaan cara berpikir serta cara mengerti yang sempit terhadap orang lain. 4. Culture difference, yaitu hambatan komunikasi dapat terjadi karena disebabkan adanya perbedaan kebudayaan, agama, dan lingkungan sosial. Contohnya, kata atos dalam bahasa Jawa merupakan keras, tetapi dalam bahasa Sunda, atos memiliki arti kata sudah. 5. Cycle distraction, yaitu hambatan ini disebabkan oleh gangguan lingkungan fisik terhadap proses berlangsungnya komunikasi, misalnya kebisingan, suara hujan atau petir, dan cahaya yang kurang jelas. 6. Poor choice, yaitu gangguan yang disebabkan oleh gangguan telepon jika berkomunikasi menggunakan media. Yang ketujuh adalah no feedback, komunikator mengirimkan pesan kepada komunikan, tapi tidak adanya respon dan tanggapan dari komunikan. Maka yang terjadi adalah komunikasi satu arah yang sia-sia. Itu tadi materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga materi ini bermanfaat bagi semuanya. Sekian dari saya, Om Santi 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 Om.